Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Santai IPS. Tempatnya kita bahas segala hal tentang manusia, masyarakat, dan dunia tanpa bikin pusing. Bareng Ruli Sensei, selama beberapa menit ke depan kita bakal bedah materi IPS jadi obrolan yang ringan, seru, tapi tetap bikin kamu makin insightful. Bayangin ada dua negara, sebut saja negara A dan negara B. Negara A punya gedung-gedung pencakar langit yang mewah dan pabrik raksasa di mana-mana. Tapi warga lokalnya banyak yang putus sekolah dan susah dapat akses berobat. Di sisi lain, negara B gedung tingginya nggak sebanyak negara A. Tapi warganya sehat-sehat, sekolahnya terjamin sampai perguruan tinggi, dan daya belinya stabil. Menurut kamu, negara mana yang pembangunannya benar-benar berhasil? Nah, di dalam ilmu IPS, kejayaan suatu negara itu nggak cuma diukur dari seberapa banyak gedung, pabrik, atau perputaran uangnya saja. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas hidup dari manusia yang tinggal di dalamnya. Indikator utama untuk mengukur hal tersebut dinamakan Indeks Pembangunan Manusia atau yang sering disingkat sebagai IPM. Hari ini Ruli Sensei bakal ngajak kalian membongkar tuntas apa itu IPM, apa saja tolok ukur utamanya, dan kenapa angka IPM ini cukup penting buat masa depan kamu. So, cari posisi yang nyaman, siapkan camilan favoritmu, dan yuk kita mulai obrolannya. Oke, kita mulai dari sejarah dan pengertian paling dasarnya dulu ya. Dulu tolok ukur kemajuan suatu negara itu kaku banget. Orang-orang cuma melihat dari pertumbuhan ekonomi atau gross domestic product alias pendapatan nasional bruto. Anggapannya kalau pendapatan negaranya gede berarti warganya otomatis sejahtera. Padahal belum tentu. Uang yang banyak di suatu negara belum tentu terbagi rata dan belum tentu dipakai buat meningkatkan kualitas hidup warganya. Melihat ketimpangan ini, pada tahun 1990, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Program diprakarsai oleh dua ahli ekonomi ternama, yaitu Mahbub ul Haq dari Pakistan dan Amartya Sen dari India, menciptakan sebuah alat ukur baru yang dinamakan Human Development Index, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut Indeks Pembangunan Manusia. Gagasan utamanya sangat sederhana tapi mendalam. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sosial ekonomi itu tujuan utamanya adalah memperluas pilihan-pilihan hidup manusia, bukan sekedar menumpuk angka pendapatan. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 3 dimensi dasar yang paling hakiki, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Biar gampang dipahami, mari kita bedah satu persatu 3 dimensi utama pembentuk IPM ini secara lengkap. Dimensi pertama adalah kesehatan dan umur panjang. Indikator yang dipakai untuk mengukur dimensi ini adalah umur harapan hidup saat lahir. Angka ini menunjukkan rata-rata perkiraan tahun hidup yang akan ditempuh oleh bayi yang baru lahir di suatu wilayah, dengan asumsi pola angka kematian tidak berubah. Kalau sanitasi lingkungan, gizi makanan, dan fasilitas kesehatannya bagus, maka umur harapan hidup masyarakatnya akan semakin tinggi. Dimensi kedua adalah pengetahuan atau pendidikan. Di sini ada dua indikator penting yang saling melengkapi. Pertama, harapan lama sekolah, yaitu lamanya sekolah yang diharapkan akan dialami oleh anak pada umur tertentu di masa depan. Kedua, rata-rata lama sekolah, yaitu jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Dimensi ketiga adalah standar hidup layak. Indikator yang dipakai adalah pendapatan nasional bruto per kapita yang disesuaikan, atau tingkat pengeluaran real per kapita. Ini menggambarkan seberapa besar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehari-hari. Nah, melihat 3 dimensi utama IPM tadi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, menurut pengamatan kamu di lingkungan sekitarmu saat ini, dimensi mana sih yang paling butuh ditingkatkan dan diperhatikan oleh pemerintah daerahmu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Angka IPM ini dinyatakan dalam rentang angka 0 sampai 100.
atau skala 0 sampai 1 dalam laporan internasional. Semakin mendekati angka 100 berarti kualitas pembangunan manusianya semakin tinggi dan bagus. Berdasarkan capaian angkanya, Badan Pusat Statistik Indonesia dan dunia internasional membagi status IPM ke dalam 4 kelompok atau kategori. Kategori pertama sangat tinggi, IPM 80 ke atas. Kualitas hidup warganya sudah sangat terjamin di segala sektor dasar. Kategori kedua tinggi, IPM 70 sampai kurang dari 80. Akses pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik. Kategori ketiga sedang, IPM 60 sampai kurang dari 70. Pembangunan manusia berkembang tapi masih memiliki banyak tantangan pemerataan. Sedangkan kategori keempat adalah rendah, IPM di bawah 60. Kualitas akses kesehatan dan sekolah masih sangat terbatas. Kenapa sih angka IPM ini krusial banget? Karena angka IPM digunakan oleh pemerintah sebagai kompas utama dalam mengalokasikan anggaran, menentukan dana alokasi umum, serta mengevaluasi efektivitas kinerja pembangunan daerah. Daerah dengan angka IPM yang tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Sebaliknya, jika IPM rendah, wilayah tersebut berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bicara soal kategori IPM, kalau kamu disuruh menilai wilayah tempat tinggalmu sekarang dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa sih skor yang cocok untuk akses kesehatan dan sekolah di tempatmu? Mungkin kalian bertanya-tanya, kan yang ngatur IPM itu pemerintah, terus peran kita sebagai anak muda apa dong? Jawabannya besar banget. Kamu adalah variabel penentu angka IPM itu sendiri. Kamu bisa berkontribusi menaikkan kualitas IPM diri sendiri dan lingkungan dengan cara-cara konkret. Di bidang kesehatan, kamu bisa memulainya dengan menjaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan peduli kebersihan lingkungan. Di bidang pendidikan, terus bersemangat menuntut ilmu, tidak berhenti belajar, dan meningkatkan literasi serta keterampilan baru. Di bidang ekonomi, belajar mengelola keuangan dengan bijak dan kreatif menciptakan peluang produktif. Ketika kualitas dirimu meningkat, kamu otomatis menyumbang peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa indikator sejati kemajuan suatu bangsa bukanlah besarnya modal fisik semata, melainkan seberapa sehat, terdidik, dan sejahteranya manusia di dalamnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani Ruli Sensei dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bikin kamu makin paham pentingnya investasi pada kualitas diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ingat, membangun bangsa dimulai dari membangun kualitas manusia yang ada di dalamnya, termasuk kamu. Ruli Sensei pamit dulu, sampai ketemu di episode teman santai IPS selanjutnya. Stay relax, stay curious, and see ya!